Gempa dan tsunami yang melanda Desa Walatana pada tanggal 28 September 2018 menorehkan luka yang dalam bagi kami. Belum kembali pulih dari gempa, tanggal 28 April 2019 terjadi banjir bandang di wilayah Bangga, Walatana dan sekitarnya. Semua kegiatan masyarakat terhenti dan apa yang kami miliki, kami bangun sedikit demi sedikit, tiba-tiba musnah, termasuk perpustakaan Desa Walatana. Dari hasil donasi dari relawan untuk membuat perpustakaan serta modal awal pembuatan keripik pisang, maka saya bisa belajar mengenai pembuatan keripik pisang melalui buku-buku. Bahan baku pisang di daerah saya sangat mudah didapat dan saya sudah bisa membuat 50-60 pak keripik pisang per hari dan kami sekarang mendapat pelanggan sudah lebih dari 300. Ke depan, keripik pisang saya dapat dikenal dan dinikmati di seluruh Pulau Sulawesi bahkan seluruh Indonesia. Halo Mr. Mahadin, kami dari pasukan Mission Impossible atau misi yang mungkin. Tugas kamu adalah membuat 50 pak keripik pisang khusus untuk dikirim ke kota Palu. Kami tahu keripik pisang kamu selalu habis di Kabupaten Sigi. Misi ini sangat rahasia. Ingat, bila salah satu anggota kamu tertangkap, maka tawarkan keripik pisang tersebut kepada mereka. Mr. Mahadin, alat rekaman ini akan hancur dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Pendapatan kami sekarang alhamdulillah sudah mencapai 15 juta per bulan. Sepertinya saya akan merekrut anggota baru lagi. Siapa itu, bro? Namanya Ibu Hasna. Melalui pengelola perpustakaan Lentera Desa Kabobona yang memperkenalkan buku aneka teknik hidroponik, maka hasil panen meningkat dalam sebulan. Panen bisa dilakukan 2 kali dengan harga per kilogram sebesar 25.000. Dalam 1 bulan memperoleh tambahan penghasilan sebesar 750.000. Nah, itu tadi namanya Ibu Hasna. Saya mau merekrut anggota baru lagi dari Banggai. Siapa lagi itu, bro? Namanya adalah Johnny. Johnny, oh sungguh menawan hati. Johnny, 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 Johnny,
Johnny, Johnny, Johnny, hey, Johnny, Johnny, Johnny. Hasil karya pertama saya hanya untuk dipajang di rumah. Tetapi lama-lama sudah banyak orang yang tertarik dengan hasil karya saya. Untuk menambah inovasi karya saya, maka saya sering membaca buku-buku dan internet tentang membuat kerajinan ukir dari kayu di perpustakaan Desa Sulubombong. Pada kenyataannya, saya telah mendapatkan sebesar Rp50.000 hingga Rp400.000. Keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 3 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Pikiran gila saya mau membuat miniatur keajaiban dunia yang terbuat dari ukiran saya. Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Banggai memiliki program yang sejalan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu satu desa, satu perpustakaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memilih Kabupaten Banggai sebagai percontohan program literasi untuk kesejahteraan berbasis inklusi sosial ini. Literasi untuk kesejahteraan. Di Sulawesi Tengah, perpustakaan juga turut andil kepada masyarakat untuk bangkit dari bencana melalui layanan informasi dan kegiatan pemberdayaan. Selaku Gubernur Sulawesi Tengah, saya mengajak para bupati, wali kota, dan seluruh kepala desa untuk mensukseskan dan mencontoh program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di ketiga kabupaten tersebut agar masyarakat sejahtera dapat terwujud Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih, literasi untuk kesejahteraan. Demikian Bapak Ibu, kisah nyata yang terjadi di salah satu beberapa kabupaten, Sigi dan Banggai, di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bagaimana sebuah perpustakaan itu mampu untuk membuat hidup masyarakatnya lebih baik, bangkit dari keterpurukan, dan juga menggairahkan ekonomi daerah, dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Apalagi dalam situasi pandemi ini, Bapak Ibu, kita tertantang berkontribusi untuk membangkitkan dan menggairahkan masyarakat di sektor-sektor dasar, diantaranya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Slide, Ari. Baik. Literasi dan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, seorang dikatakan literate jika mampu memahami secara tepat informasi yang dibacanya dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya, sehingga itu bisa dilakukan untuk diaplikasikan sesuai kebutuhan hidupnya. Dan ternyata bahwa 50% orang dewasa yang illiterate fungsional tinggal di bawah garis kemiskinan. Namun anak-anak yang orang tuanya literate fungsional berpeluang 5-6 kali lebih besar untuk mampu menyelesaikan pendidikannya. Sementara ibu yang literate fungsional dianggap lebih mampu untuk mengupayakan kesejahteraan keluarganya. Dan 60% di sini
keluarga prasejahtera Indonesia tidak memiliki ijazah SLA. Dan perpustakaan di sini sangat penting untuk bisa berkontribusi, memberikan dan menyediakan akses informasi dan fasilitasi untuk saling terkoneksi satu sama lain, sehingga proses literasi di antara bagi masyarakat bisa tercipta. Untuk itu, Perpustakaan Nasional dengan dukungan yang kuat, next slide Ari, dari Bappenas sudah disebutkan, menjadikan literasi untuk kesejahteraan ini menjadi program nasional. Dari 60 kabupaten dengan 500 desa, tahun 2020 ini diperluas menjadi 100 kabupaten. Untuk transformasi di perpustakaan desa akan dilakukan rencananya tahun depan. Sekarang di perpustakaan kabupaten lebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, next slide Ari, untuk menjawab masalah kemiskinan dengan peningkatan layanan informasi. Kita melihat bahwa beberapa penyebab kemiskinan informasi ada 3 hal utama. Yang pertama adalah rendahnya konektivitas. Sehingga diperlukan penyedia informasi yang berkualitas. Dan juga penguatan infrastruktur supaya akses informasi itu mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, terkait dengan konten. Konten yang masih rendah, yang belum banyak bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ini juga perlu menjadi perhatian, sehingga penguatan konteks informasi bagi individu ini sangat penting. Yang ketiga, faktor manusia. Terutama kepada masyarakat-masyarakat marginal yang terabaikan, yang kurang diperhatikan, kelompok-kelompok difabel, kelompok perempuan, kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di lapas, dan juga kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang putus sekolah. Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat eksklusif untuk para cendekiawan, para pendidik, orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi bisa membantu para petani, para perempuan yang mungkin sekolahnya tidak bisa tinggi, para pemuda-pemuda putus sekolah, para kaum difabel. Itulah inklusi sosial, Bapak Ibu. Bisa membantu dan memfasilitasi semua lapisan masyarakat. Sehingga diharapkan nanti dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, terciptalah keadilan informasi. Informasi untuk semua. Kemudian juga diharapkan adanya peningkatan literasi informasi untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga diharapkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai tujuan utama, tujuan besar daripada program literasi untuk kesejahteraan ini, terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Next slide. Tentunya untuk mewujudkan itu tidak cukup perpustakaan saja yang bekerja keras. Perpustakaan bukan gudang sumber dari semua yang harus dilakukan, tapi perpustakaan membutuhkan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pihak.
kerjasama dan kemitraan itu kami bangun bersama-sama dengan Perpusnas dan Bappenas itu dari level nasional, dari provinsi, dari kabupaten, dan dari desa. Di level nasional sedang diupayakan untuk terjadinya sekretariat bersama yang terdiri dari Perpustakaan Nasional sebagai leading sektor, didukung kuat oleh Bappenas, dan juga akan membangun kemitraan, dan ini sudah terjadi dalam proses dengan kementerian dan lembaga yang lain, namun juga melibatkan dari pihak swasta, perguruan tinggi, non-government organization, civil society. Kemudian di tingkat provinsi pun kami akan mendorong Bapak Ibu untuk membangun tim sinergi provinsi. Tim sinergi provinsi ini akan mendorong keberlanjutan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan leading sektornya perpustakaan provinsi. Tujuannya adalah seperti dikatakan oleh Bapak Syarif Bando, bantuan yang diberikan atau support yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional tahun ini sifatnya stimulan. Sehingga diharapkan sustainability dari transformasi perpustakaan itu berlanjut terus. Dan bisa menyasar tidak hanya pada perpustakaan kabupaten saja, tetapi juga ke desa-desa. Sehingga tahun ini, sebelum kita masuk ke perpustakaan desa, kita belajar dulu di kabupaten bagaimana caranya melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebelum diadopsi oleh perpustakaan desa Bapak Ibu nanti, untuk tahun-tahun mendatang. Kemudian juga itulah yang dilakukan di perpustakaan kabupaten. Saya mempunyai tim konsultan pendamping yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan, bagaimana sih caranya melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Learning by doing. Sehingga kita juga bisa mengadopsi ini nanti di tahun-tahun ke depan untuk perpustakaan desa kita, dan peran daripada perpustakaan kabupaten adalah melakukan pembinaan dan juga melakukan mentoring dan capacity building kepada perpustakaan desa, karena sudah mengalami sendiri tahun ini transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu seperti apa, sehingga bisa mengadopsinya di perpustakaan desa Bapak Ibu sekalian. Dan tim sinergi provinsi akan membantu di dalam pendampingan dan juga akan membantu bagaimana menggait para mitra, juga mendorong kebijakan-kebijakan yang diperlukan supaya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di kabupaten dan desa-desanya itu berjalan secara berkelanjutan. Semoga ini menjadi jelas. Slide berikutnya, Ari. Lalu, bagaimana caranya? Telah saya sebutkan tadi bahwa tujuan besar daripada program literasi untuk kesejahteraan ini adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Istilah sejahtera itu menunjuk tidak hanya pada ekonomi, tapi juga pada keadaan yang baik,
kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan strategi-strategi supaya ada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian yang kedua, strategi untuk meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga strateginya, seperti yang sudah saya sebutkan, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri, maka perpustakaan perlu membangun komitmen dan juga dukungan para multi-stakeholder supaya transformasi perpustakaan itu bisa berkelanjutan. Next slide, Mas Ari. Nah, ini adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dari 3 cara tersebut. Ari, bisa slide-nya? 1. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui bahan pustaka, komputer, dan internet. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah ada layanan komputer untuk para pemustaka dan layanan internet. Dan apa yang akan dilakukan? Nanti ada pemberian bantuan yang sifatnya stimulan untuk ini dari Perpustakaan Nasional. Kemudian yang kedua, strateginya adalah perpustakaan sekarang tidak menjadi tempat baca buku dan gudang buku saja, tetapi mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya kebanyakan petani, ya bagaimana caranya perpustakaan mampu mengundang para petani supaya lebih berdaya lagi. Masyarakatnya kebanyakan adalah persoalan sosial di pemuda-pemuda putus sekolah, bagaimana perpustakaan bisa memfasilitasi suatu kegiatan-kegiatan yang membuat pemuda putus sekolah bisa berdaya. Dan tentunya itu tidak dilakukan sendiri oleh perpustakaan. Perpustakaan bukan Mahadewa. Harus bermitra dengan pihak lain. Makanya strategi yang ketiga adalah perpustakaan melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan yang lain. Nah, next. Ari. Nah, ini adalah kegiatannya, program selama 1 tahun, kurang dari 1 tahun ke depan, untuk menjalankan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu, beberapa kegiatan program yang menjadi fokus adalah yang pertama capacity building, membangun kapasitas pengelola perpustakaan melalui bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin dan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh tim konsultan nanti, ada tim saya, ada. Kemudian juga melakukan peer learning meeting, belajar antar sesamanya, antara 100 kabupaten ini dan juga kabupaten dan juga desa-desa yang sudah melakukan transformasi pada tahun sebelumnya di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah penyediaan support untuk peningkatan layanan informasi seperti yang sudah saya sampaikan melalui koleksi bahan pustaka, komputer, dan internet. Dan ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Nggak banyak yang diberikan, tetapi itu menjadi stimulan seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif Bando tadi.
Kemudian yang ketiga, membangun sinergi multi stakeholder, baik di tingkat nasional dan provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa. Nanti akan ada pertemuan tim sinergi provinsi sama-sama berkumpul dari 32 provinsi dengan membawa beberapa mitra-mitra atau tim sinergi provinsi dari OPD lain atau dari pihak-pihak lain. Yang keempat, ini yang juga penting dan sangat penting malah untuk bisa menunjukkan kepada publik adalah monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Kami sudah menyiapkan alat untuk bisa melakukan dokumentasi apa yang Bapak Ibu lakukan di perpustakaan dalam program ini. Ada dokumentasi online dan ada kunang-kunang. Dokumentasi online akan mendokumentasikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam program ini. Nanti pada saat di BIMTEK itu akan kita berikan materi bagaimana caranya mengidentifikasi persoalan-persoalan masyarakat, bagaimana caranya memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut melalui perpustakaan, bagaimana caranya melakukan advokasi atau membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain supaya mendukung kegiatan-kegiatan dan layanan Bapak Ibu sekalian supaya bisa diakses oleh masyarakat lebih luas. Nah, itu akan didokumentasikan. Nah, bagaimana cara mendokumentasikan kegiatan? Tidak akan saya jelaskan hari ini, karena nanti kita jadi selesainya maghrib. Tapi akan dijelaskan pada saat BIMTEK dan juga dikuatkan pada saat pendampingan oleh tim konsultan. Dan setiap periode tertentu, 2 bulanan, data-data yang Bapak Ibu masukkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan dan berapa masyarakat yang terlibat, itu akan dianalisa dan hasilnya bisa dilihat di dashboard dan bisa diakses oleh semua mitra, bahkan di tingkat nasional oleh Bappenas dan Perpusnas. Jadi kelihatan siapa yang kabupatennya tidur, siapa yang kabupatennya aktif. Mudah-mudahan 100 kabupaten ini tidak ada yang tidur Bapak Ibu ya. Karena saya yakin dengan hadirnya Bapak Ibu di sini, itu menunjukkan komitmen yang luar biasa dari instansi Bapak Ibu untuk menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nanti akan terlihat pelatihan-pelatihan apa yang sudah diberikan oleh perpustakaan Bapak Ibu, berapa orang yang sudah terlibat, kemudian hasil-hasil advokasinya apa, mitra-mitranya siapa, dan kegiatan-kegiatan terkait dengan TIK-nya, dengan komputer internetnya apa, siapa yang sudah masyarakat siapa yang sudah mendapatkan manfaat langsung dari perpustakaan seperti tadi terlihat Priska, kemudian juga Pak Mahadin, terus kemudian Ibu Linda. Nanti akan di-track dari dokumentasi melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Yang ketiga adalah, yang kelima adalah publikasi. Ini akan menunjukkan kepada publik peran perpustakaan. Sekarang perpustakaan zaman now bukan hanya tempat baca buku dan tempatnya orang pinter-pinter aja loh. Tapi perpustakaan juga menghasilkan banyak orang pinter dari kelompok petani, dari kelompok perempuan,
orang-orang yang berhasil hidupnya dari pemuda-pemuda putus sekolah, dari kaum difabel, dari anak-anak yang pendidikannya, prestasi pendidikannya menjadi tinggi, seperti itu. Next slide, Mas Hari. Nah, ini tahapannya. Sekarang kita sudah di proses sosialisasi program dan membangun komitmen Bapak Ibu. Kalau dilihat dari peserta, banyak yang nobar juga hari ini. Sehingga saya rasa ini menjadi komitmen besar instansi Bapak Ibu untuk menjalankan program ini. Kita bekerja sama. Tidak ada yang salah dalam menjalankan program ini. Tapi kita lakukan bersama-sama dengan tujuan baik untuk membantu masyarakat. Yang kedua, penyediaan buku, komputer, dan internet. Ini sudah dipersiapkan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian nanti ada bimbingan teknis, kemudian ada pendampingan yang akan mendampingi adalah tim saya. Kemudian ada pertemuan stakeholder di tingkat nasional dan pertemuan para mitra-mitra transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui peer learning meeting. Dan setiap tahapan itu nanti akan ada monitoring evaluasinya. Ya. Kemudian next slide. Nah, ini adalah timeline. Karena situasi COVID, sehingga timeline ini nanti juga bisa berubah Bapak Ibu. Nanti kami akan persiapkan pembekalan master trainer, rencananya minggu ke-4 Juni. Master trainer ini nanti yang akan kami persiapkan, kami bekali kapasitasnya juga terkait dengan untuk bisa mampu memberikan BIMTEK dan sebagian pendampingan kepada Bapak Ibu di 100 kabupaten. Tentunya dengan kami juga. Kedua, BIMTEK ini rencananya, SPP itu strategi pengembangan perpustakaan, TIK itu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini TIK itu bukan sesuatu hal yang hebat, tapi kami akan memberikan materi, memfasilitasi proses belajar kepada 100 kabupaten nanti dan provinsi, di 32 provinsi, bagaimana caranya mengajari masyarakat supaya bisa pakai komputer dan internet. Ternyata dari hasil-hasil yang lalu, banyak masyarakat itu malu datang ke perpustakaan karena sebenarnya mereka itu butuh informasi, tapi takut menggunakan komputer dan internet. Nah, disinilah tadi sudah disebutkan oleh Ibu Deputi, bagaimana peran perpustakaan itu pada akhirnya akan membangun self-esteem, rasa percaya diri masyarakat, dan pemberdayaan untuk masyarakat itu sendiri. Mereka jadi nggak malu untuk datang ke perpustakaan. Mereka jadi tidak malu untuk belajar komputer dan internet. Karena selama ini mereka berpikir mungkin perpustakaan itu hanya tempatnya orang-orang yang akademisi, orang-orang yang sekolahnya tinggi. Nah, sekarang bagaimana caranya orang petani, nelayan, anak-anak sekolah itu, dan ibu-ibu rumah tangga mau belajar untuk di perpustakaan dan mau belajar menggunakan komputer dan internet. Kemudian itu rencananya bulan Juli dan Agustus. Kami berharap BIMTEK nanti dilakukan in person, maksudnya bertemu secara fisik. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa realisasikan. Tapi apabila tidak, ya kita bisa melakukannya secara daring atau virtual. Kemudian pelatihan sistem informasi manajemen atau kunang-kunang. Tadi sudah belum saya sebutkan.
Kunang-kunang adalah suatu sistem informasi bagian dari monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan Inlist Slide. Kalau Inlist Slide bisa membaca data mengenai jumlah kunjungan, jumlah buku, kunang-kunang melengkapinya dengan bisa mengetahui data siapa saja, berapa pengguna perpustakaan, berapa pengguna komputer, berapa pengguna internet, dan bisa membuat data-data Inlist Slide dan kunang-kunang itu bisa diakses walaupun Bapak Ibu sedang ada di pasar, sedang berlibur, sedang ada meeting. Jadi bisa dilihat, hari ini perpustakaan saya berapa ya yang menggunakan komputer, berapa yang datang, berapa yang menggunakan internet, dan bulan ini bisa berapa ya? Nah, itulah kunang-kunang. Kunang-kunang itu binatang kecil di malam hari, tetapi memberikan terang untuk banyak orang. Kemudian ada stakeholder meeting nasional, bulan November 2020, ini nanti tim sinergi provinsi akan berkumpul. Kemudian ada peer learning meeting nasional, itu ada banyak nanti mitra-mitra transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan banyak berkumpul. Nah, itu bisa sampai ribuan orang, mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan pandemi COVID ini bisa berakhir sehingga kita bisa ketemu in person. Kemudian ada dokumentasi dampak, yaitu tadi kita bagian dari sistem monitoring evaluasi, masyarakat yang terdampak dari program ini siapa saja. Itu kita dokumentasikan, kemudian bisa dibentuk dalam video atau dalam buku. Video salah satunya dari Sulawesi Tengah. Nanti akan ada video dan diharapkan muncul dampak-dampak daripada program ini dari 32 provinsi. Kemudian pengiriman buku dan komputer masih berlangsung oleh Perpustakaan Nasional, tim Perpustakaan Nasional. Kemudian pendampingan sudah dimulai dari sekarang juga, dari kemarin-kemarin. Beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah bertemu dengan tim saya, tapi masih sebagian besar belum karena memang larangan perjalanan dinas. Seperti itu. Slide berikutnya, Mas Ari. Slide berikutnya. Nah, ini adalah tim saya. Bapak Ibu bisa dilihat wajah-wajahnya tidak ganteng, tidak cantik, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama dengan kami. Ayo, kita lakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Jangan dilihat dari wajah kami, tapi niatan luhur yang kami bawa dan energi positif yang akan kami bawa kepada Bapak Ibu, supaya tidak gampang putus asa, tidak frustasi, memang banyak tantangannya tentunya, tetapi jangan berhenti pada tantangan. Mari kita terus lakukan saja, lakukan kebaikan untuk masyarakat kita, bisa membantu orang-orang masyarakat seperti saya dulu yang tidak punya kemampuan apa-apa dan sumber daya yang sangat terbatas, dan akhirnya juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti yang terlihat dalam foto-foto ini. Masih banyak foto yang lain, masih banyak video yang lain yang merupakan kisah nyata dari mereka. Mereka orang-orang baik yang di pedalaman maupun orang-orang yang tadinya termarginalkan, kemudian mereka bisa bangkit, bisa membuka wawasan hati pikiran mereka untuk bisa berdaya. Dan itu semua karena perpustakaan. Kita wujudkan bersama-sama Bapak Ibu, semoga kita bisa bekerja dengan baik. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua, salam gembira,
Maju terus perpustakaan Indonesia, dan juga selamat ulang tahun kepada perpustakaan yang ke-40 tahun. Semoga perpustakaan semakin memberdayakan masyarakat. Perpustakaan mampu merubah hidup orang menjadi lebih baik. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada Mbak Erlin untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu, peserta kegiatan sosialisasi yang saya hormati, mudah-mudahan atau harapan kami dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Erlin Sulistianingsih tadi semakin memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi Bapak Ibu semua. Yang dampaknya bahkan tadi dijelaskan memberikan dampak bagi masyarakat yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan Bapak Ibu tuliskan di fitur Q&A yang ada. Ini kami lihat masih sedikit yang menuliskan pertanyaan di fitur question and answer tersebut. Jadi silakan sekali lagi kami himbau jika Bapak Ibu ada hal yang ingin lebih diperjelas, ingin ditanyakan, silakan dituliskan pada fitur Q&A. Kalau untuk fitur chat, mungkin ingin menyapa yang lain, silakan Bapak Ibu memanfaatkan fitur chat ya, atau hal teknis. Tetapi untuk konten materi silakan ditanyakan di fitur question and answer atau Q&A. Nanti pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Ibu akan dibahas pada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi Ibu Erlin menjelaskan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari sisi konsep, strategi pelaksanaan, dan dampaknya, berikut mari kita sama-sama dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi MHum, yang mengangkat topik peran mitra dan rencana tindak lanjut program. Silakan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, yang terhormat Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, yang terhormat Pak Agus Rahmadi, Direktur BRI Microfinance Center, yang terhormat Ibu Erlin Sulistianingsih, Tim Leaders Konsultan Program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial beserta jajarannya, dan yang saya banggakan teman-teman saya, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, telah hadir 16 provinsi dari Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Jadi hari ini hadir 16 provinsi beserta Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten di 50 daerah yang juga hadir pada sosialisasi hari ini, dan besok kita akan melanjutkan dengan 16 provinsi yang lain dan 50 kabupaten yang lain. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu sekalian dalam program sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang digawangi oleh Perpustakaan Nasional
tentu saja untuk di tingkat pusat peran utama dari program ini, silakan slide berikutnya, adalah di tingkat nasional, di samping perpustakaan nasional, juga Bappenas yang mendukung dari segi program. Kemudian juga ada Kemendikbud dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Kemudian juga ada teman-teman dari masyarakat, kemudian juga beberapa stakeholder di tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk di tingkat provinsi ada tim sinergi, baik tim sinergi di provinsi maupun tim sinergi yang ada di kabupaten, yang nanti akan mengikuti pola yang sudah dilaksanakan oleh tim yang ada di tingkat nasional. Jadi peran serta dari para stakeholder, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang memang harus selalu ada program yang keberlanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, program ini adalah program yang sudah digagas oleh masyarakat melalui yang dinamakan dengan Perpu Seru. Jadi CSR dari Bill and Melinda Gates Foundation dan Coca-Cola Foundation sudah mengawali program ini sejak tahun 2011 sampai berakhir di tahun 2018 awal. Nah, karena dianggap berhasil, maka pemerintah diminta untuk melanjutkan program ini yang juga menyasar perpustakaan. Jadi perpustakaan ini juga termasuk di dalam program pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas nasional dalam program pembangunan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut. Skema pendampingan ini sudah dimulai sejak tahun 2018, jadi sejak 3 tahun yang lalu, kami Perpustakaan Nasional sudah melaksanakan program ini dengan menyasar ke 60 kabupaten sebagai piloting dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan revitalisasi dari pengembangan perpustakaan umum. Di tahun 2019 kita berlanjut ke 300 desa. Jadi masing-masing kabupaten mendapatkan 5 desa yang mendapatkan program untuk pengembangan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di tahun 2020 kami melanjutkan program dengan penambahan kabupaten sebanyak 100 kabupaten yang akan menerima manfaat dari program ini dengan berbagai stimulus. Yang pertama adalah bimbingan teknis, kemudian pendampingan, kemudian juga ada pertemuan peer learning meeting dan stakeholder meeting, kemudian juga ada stimulan dalam bentuk komputer, buku, rak buku, dan server. Nah, di tahun 2021 mendatang, kita akan meningkatkan program ini dari 100 kabupaten, paling tidak ada 4 atau 5 desa masing-masing yang akan mendapatkan program yang sama. Artinya, ada sekitar 400 sampai 500 perpustakaan yang akan mendapatkan manfaat dari program ini. Harapan kami, karena ini harus berkelanjutan dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka ada peran serta dari provinsi dan kabupaten kota dalam mengembangkan melalui APBD, skema APBD atau skema dari pendanaan dari masyarakat. Jadi ini harapan yang akan kita tumbuhkan dalam berbagai program pendampingan, sehingga nanti yang akan nanti ditunjuk untuk menggawangi kegiatan ini dari provinsi maupun kabupaten kota, nanti akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam menindaklanjuti program yang sudah digagas di tingkat nasional. Lanjut, peran Dinas Perpustakaan Provinsi, Bapak Ibu sekalian, tentu saja mengkoordinasikan, mensupervisi, dan mendampingi serta mentoring untuk implementasi program di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai dengan tingkat desa. Penggerak tim sinergi provinsi
dapat mendorong regulasi. Jadi dimunculkannya regulasi kebijakan yang mendukung program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi. Kemudian membangun networking atau jejaring untuk pengembangan perpustakaan dan menginisiasi perluasan atau replikasi program ke kabupaten sampai dengan desa. Dengan memfasilitasi kegiatan program tingkat provinsi yang melibatkan juga Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Desa, seperti peer learning meeting provinsi dan stakeholder meeting tingkat provinsi. Kemudian juga menyusun rencana implementasi program, termasuk rencana anggaran untuk tahun 2021 untuk tim sinergi provinsi dalam menjalankan perannya. Lanjut. Tim sinergi provinsi beranggotakan 5-10 orang yang merupakan perwakilan dari perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten, mitra program, Bapeda, DPMPD, Diskominfo, perguruan tinggi, dan komunitas atau masyarakat. Perannya adalah menyusun regulasi atau penganggaran dalam mendukung program ini, kemudian juga mereplikasi atau perluasan program, dan membangun jejaring dan kemitraan. Capaian hingga saat ini, Bapak Ibu sekalian, sudah terbentuk tim sinergi tingkat provinsi, sebanyak 20 provinsi yang sudah membentuk tim sinerginya, dengan capaian terwujudnya peraturan gubernur atau surat edaran gubernur tentang program transformasi perpustakaan dan mereplikasi ke perpustakaan daerah yang lain atau perpustakaan desa yang lain, serta mewujudkan kemitraan dengan berbagai stakeholder. Lanjut. Sedangkan peran untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten adalah mengkoordinasikan, supervisi, pendampingan, mentoring, implementasi program di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Mengimplementasikan strategi program yang meliputi meningkatkan kualitas layanan informasi melalui bahan bacaan, komputer, internet, dan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kemudian juga melakukan advokasi dan membangun kemitraan untuk membangun dukungan untuk kegiatan di perpustakaan. Dengan memfasilitasi kegiatan program di tingkat kabupaten yang melibatkan Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Desa seperti peer learning meeting tingkat kabupaten dan stakeholder meeting tingkat kabupaten. Kemudian juga menyusun rencana untuk implementasi program, termasuk rencana anggaran untuk tahun 2021 yang meliputi rencana peningkatan layanan informasi, kemudian kegiatan pelibatan masyarakat, advokasi kemitraan, operasionalisasi SEM, dan pendampingan ke perpustakaan desa, serta peer learning meeting untuk tingkat kabupaten dan stakeholder meeting untuk tingkat kabupaten. Lanjut. Sedangkan timeline kegiatan untuk pembekalan Master Trainers ini akan dilaksanakan di minggu keempat bulan Juni. Baru saja kita melakukan seleksi untuk Master Trainers di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah bimbingan teknis baik SPP maupun TIK yang akan dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Kemudian ada pelatihan SIM dan Kuna-Kuna Juni dan Agustus. Kemudian stakeholder meeting nasional direncanakan Oktober atau November 2020. Dan peer learning meeting tingkat nasional yang akan diadakan bulan Desember. Sedangkan untuk pengiriman bantuan buku, komputer akan diterimakan oleh penerima program ini di bulan Oktober. Sedangkan untuk kegiatan mentoring dan pendampingan sudah dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020. Jadi hal inilah yang menjadi peran mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial beserta timeline kegiatan yang sudah kami sampaikan, dan kami gembira Bapak Ibu menyambut baik kegiatan sosialisasi ini sehingga seluruh peserta hadir 16 provinsi dan 50 kabupaten untuk hari ini. Besok kita akan juga mengadakan kegiatan yang sama untuk provinsi lain dan kabupaten lain. Jadi semuanya ada 100 kabupaten dan 32 provinsi yang mengikuti program untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2020.
Harapan kami program ini terus berlanjut karena memang betul harus ada sustainability, keberlangsungan, keberlanjutan dari program sehingga nanti pencapaian dari dampaknya ini bisa akan terlihat lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan dampak yang baik dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, baru saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi MHum selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perlu kami klarifikasi bahwa karena beliau di saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga pemaparan barusan menggunakan rekaman pada materi sosialisasi kemarin. Untuk itu, informasi tentang provinsi adalah informasi yang di awal tadi saya sampaikan, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Mohon pengertian dan pemahaman dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, tetapi kembali saya ingatkan bahwa Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur Q&A atau question and answer untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan dari materi yang sudah Bapak terima, yang nantinya akan kita bahas dalam sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, pada sebelumnya dijelaskan bahwa pada sesi Ibu Erlin tadi bagaimana perpustakaan berperan membangun, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro dan UMKM lewat pendekatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan yang kita ketahui saat ini sektor yang paling terpukul adalah sektor ekonomi kerakyatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan perspektif yang berbeda dari Bapak Agus Rahmadi SPMM MA selaku Direktur Bank Rakyat Indonesia Microfinance Center. Kepadanya kami persilahkan.